Di rumah aja selama 14 hari, pentingkah? Penting banget. Ini adalah ikhtiar atau usaha kita sebagai warga negara untuk memutuskan rantai penularan virus corona atau COVID-19. Bagaimana bisa dengan di rumah saja selama 14 hari memutus rantai penyebaran wabah virus corona? Jika kita masih tetap ngeyel berkumpul, tetap happy-happy rame-rame, atau tetap mendatangi keramaian, kemungkinan akan lebih banyak yang tertular corona. Bayangkan jika terus bertambah banyak korban virus corona, terus saja setiap hari makin bertambah banyak yang tertular corona. Pertanyaannya, kira-kira sanggup nggak tim medis kita, dokter kita, dan rumah sakit kita menangani semua korban corona? Kalian pasti tahu jawabannya tidak akan sanggup. Nah, jadi ini adalah ikhtiar kita, usaha kita bersama untuk mencegah semakin banyaknya korban yang terkena virus corona. Boleh-boleh saja semua orang terkena corona, tapi jangan dalam waktu yang bersamaan. Karena kita punya tenaga medis yang terbatas, rumah sakit kita juga terbatas. Coba lihat negara Cina, yang bulan lalu mengebut pembangunan rumah sakit darurat corona, yang harus selesai kurang dari 1 minggu. Untuk apa mereka membangun rumah sakit itu? Tentu saja mereka tahu rumah sakit yang udah ada nggak akan sanggup menampung begitu banyak pasien corona. Jadi untuk sekarang ini jangan egois dulu. Kalau nggak penting-penting amat, jangan keluar rumah dulu. Untuk kalian yang memang harus keluar rumah, mohon kesehatannya dijaga. Jaga jarak dengan orang lain, pakai masker jika diperlukan. Juga habis dari luar rumah selalu cuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer. Mungkin kita menganggap sepele hal ini. Ya, sama seperti warga Italia 20 hari yang lalu menganggap sepele corona. Mereka mengatakan corona terlalu dibesar-besarkan. Warga Italia tetap melakukan aktivitas di luar rumah padahal corona sedang mengintai mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ada banyak warga yang terpapar virus corona. Ada ribuan orang terinfeksi setiap hari. Korban meninggal dunia bahkan mencapai 800 orang setiap harinya. Kok bisa? Apakah dokter di Italia itu bodoh? Enggak. Apakah peralatan medis Italia itu tidak memadai? Enggak. Apakah obat di negara Italia itu nggak bagus? Enggak juga. Italia negara maju. Kemampuan medis Italia adalah salah satu yang terbaik di Eropa, bahkan di dunia. Nah, jadi yang membuat Italia jatuh banyak korban meninggal dunia adalah karena terlalu banyak yang terpapar virus corona. Jadi sudah nggak sanggup lagi untuk ditangani secara normal. Tim medis kewalahan, dokter juga kewalahan. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir kelonjakan korban virus corona, pemerintah Indonesia menghimbau untuk kita tetap di rumah aja dulu selama 14 hari atau lebih. Karena dokter bisa menangani yang sudah tertular dengan baik tanpa perlu adanya penambahan korban-korban lainnya. Karena bisa dipastikan jika kita semua terkena virus corona, kita semua tidak akan tertolong. Tenaga dokter kita tidak cukup untuk mengurus semua korban, obat-obatan kita nggak cukup, apalagi rumah sakit, lebih-lebih tidak cukup. Mau dirawat di mana kalau rumah sakit penuh? Nah, oleh karena itu, yuk ini ikhtiar kita yang harus kita barengi dengan doa. Kita semua berharap semua musibah ini cepat berlalu. Jadi stay at home dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa sukai Mozaik Karim, lalu klik tombol ikuti, lalu klik sekali lagi tombol ikuti, lalu pilih lihat dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya setiap hari. Jangan lupa di-share juga video ini ya guys, agar teman-teman kalian tidak ketinggalan informasi penting ini. Terima kasih.